Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Dewangga. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan praktek dasar teknik dengan judul mengebor dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Novian Indranata. Langsung saja kita ke materi mengebor. Teknik pengeboran dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat silindris dengan menggunakan mata bor twice drill. Proses pembuatan lubang bisa terjadi lebih dari satu kali, terutama jika lubang yang dibuat berukuran besar, yaitu yang pertama proses pengeboran drilling, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeboran lanjutan boring untuk meluaskan atau memperbesar lubang. Untuk perlengkapan yang digunakan dalam pengeboran diantaranya yang pertama ada ragum, klem set, ketiga landasan atau blok paralel, yang keempat pencekam mata bor, yang kelima ada sarung pengurang atau drill socket, drill sleeve, yang keenam pasak pembuka, dan yang terakhir boring head. Selanjutnya ragum. Ragum mesin bor atau gur digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat akan dibor. Yang kedua klem set. Klem set digunakan untuk mencekam benda kerja yang tidak mungkin dicekam dengan ragum. Yang ketiga landasan blok paralel digunakan sebagai landasan pada pengeboran lubang tembus untuk mencegah ragum atau meja mesin turut terbor. Yang keempat, pencekam mata bor digunakan untuk mencekam mata bor yang berbentuk silindris. Pencekam mata bor ada dua macam, yaitu pencekam 2 rahang dan pencekam 3 rahang. Yang kelima, sarung pengurang, drill socket atau drill sleeve. Sarung pengurang digunakan untuk mencekam mata bor yang bertangkai konis. Yang keenam, pasak pembuka digunakan untuk melepas sarung pengurang dari spindle bor atau melepas mata bor dari sarung pengurang. Yang terakhir ada boring head, digunakan untuk memperbesar lubang baik yang tembus maupun yang tidak tembus. Mengasah mata bor. Cara untuk mengasahnya adalah Anda harus menyalakan grinder terlebih dahulu, lalu pegang bagian tangkai mata bor besi dan arahkan bagian ujung bor pada satu sisi terlebih dahulu ke grinder. Tempelkan mata bor besi dan ikuti jalur gerak grinder, yaitu ke atas secara berkali-kali hingga rata. Mengatur kecepatan bor. Setelah mendapatkan kecepatan putaran bor yang sesuai dengan bahan yang akan dibor, maka kecepatan putar yang dimaksud dapat diperoleh dengan cara menyetelnya melalui pengubahan posisi belt transmisi yang menghubungkan puli penggerak dan puli spindle. Selain mesin bor yang memiliki 2 set puli penggerak dan puli spindle, ada juga mesin bor yang memiliki 3 set puli, yaitu puli penggerak, puli spindle, dan puli perantara. Dan mesin bor tipe ini memiliki 2 bel pemindah tenaga sehingga mampu disetel sebanyak 12 tingkat kecepatan putaran. Menyiapkan benda kerja. 1. Setelah benda kerja ditandai atau dititik pada pusat-pusat lubang yang akan dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa di atas meja bor dengan alat penjepit yang sesuai. Alat-alat penjepit untuk di mesin bor ada beberapa macam, antara lain ada ragum mesin bor, klem garpu, klem C, dan klem sejajar. Penjepitan harus dilaksanakan dengan seksama, kuat, dan permukaan yang akan dibor harus benar-benar datar atau rata air untuk menghindari penyimpangan pengeboran. Yang kedua, memasang dan melepas arbor atau sarung pengurang pada spindle.
Memasang arbor atau sarung pengurang pada spindle yaitu dengan cara memasukkan arbor ke spindle, bagian tang dari arbor harus lurus dengan lubang pasak pada spindle. Kemudian dihentakkan dengan tangan secara vertikal. Untuk melepasnya diharuskan menggunakan pasak pembuka. Dengan cara memasukkan pasak pembuka atau drill drive ke lubang pasak pada spindle dan memukulnya dengan palu lunak, maka arbor akan terdorong ke bawah dan lepas dari spindle. Yang ketiga, bagaimana memasang mata bor pada pencekam bor? Pencekam bor atau cak memiliki 3 rahang pencekam. Untuk membuka dan menutup ketiga rahang tersebut diperlukan kunci cak yang sesuai. Yang keempat, untuk memasang mata bor pada pencekam, rahang pencekam harus dibuka sesuai dengan diameter mata bor yang akan digunakan. Kemudian pangkal mata bor dimasukkan ke rahang pencekam sedalam panjang tangkai mata bor. Kemudian rahang dikencangkan menggunakan kunci cak yang sesuai. Yang kelima, selama proses pengeboran harus selalu menggunakan media pendingin berupa air yang dicampur dengan oli pemotongan atau cutting oil. Persing. Pasca pekerjaan pengeboran seringkali dilanjutkan dengan pekerjaan memersing atau countersing untuk sekedar meminggul sisi lubang maupun untuk membenamkan kepala sekrup atau baut tirus, dan pekerjaan mengcounterbore atau counterbore untuk membenamkan kepala baut atau sekrup silindris. Keterangan countersing 60 derajat, 75 derajat, 82 derajat, 90 derajat, 100 derajat, 110 derajat, 120 derajat. Yang kedua ada countersting datar, yang ketiga ada counterbore dengan bor spiral, yang keempat counterbore berpengaruh atau ujung, yang terakhir counterbore khusus. Countersing bekerja seperti mata bor tapi dengan kecepatan potong yang lebih lambat. Persing mempunyai 1 atau lebih bibir pemotong dalam jumlah yang ganjil. Misalnya 1, 3, 5, 7. Sudut bibir pemotong persing yang akan digunakan harus sesuai dengan maksud penggunaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.